Santri itu adalah akulturasi budaya. Santri itu bukan bahasa Arab. Santri itu bukan suatu ajaran yang notabene ini warisan Rasulullah, bukan. Ya, itu akulturasi budaya dari bahasa Tamil, dari bahasa Jawa kuno, Sanskerta. Santri berasal dari cantrik. Itu adalah orang yang menekuni ilmu agama kepada Brahmana. Diambil oleh para ulama, para wali untuk diterapkan bahwa anak didiknya yang belajar agama diberi nama cantrik, dihaluskan jadi santri, terus diserap menjadi bahasa Indonesia. Anak yang menuntut ilmu, khususnya agama. Di mana? Di pesantrenan, tempat menyantri, dihaluskan jadi pesantren, diserap bahasa Indonesia jadi pesantren. Karena dia menuntut ilmu tidak pulang, tidur di sanggar. Para kiai membuat langgar di sanggar, sehingga dia dikenal dengan mondok, dari kata baku pondok. Maka tempat anak mencari ilmu agama namanya pondok pesantren. Dengan berlalunya waktu, itu adalah ajaran-ajaran Hindu, warisan budaya dari Kapitayan, leluhur asli keyakinan bangsa Indonesia, Nusantara. Tapi para wali itu menyerap. Akhirnya dengan berjalannya waktu, penyebaran agama dianggap sesuai dan diterima tanpa pertumpahan darah. Sekarang pondok pesantren dan santri identik milik umat Islam. Ini hebatnya para wali. Sehingga Islam masuk Indonesia itu tidak ada yang bersumpahkan darah. Dan ini wujud bahwa Islam rahmatan lil alamin. Ini satu-satunya di dunia. Tidak ada di negara lain, itu tidak ada. Yang lain menyebut pondok pesantren ya ma'had, menyebut santri ya polibun, tilmidun, menyebut kiai ya asyekh, al-alim, al-allama. Begitu. Tapi beliau ikut budaya yang kemudian menjadi akulturasi di Indonesia. Yang kedua, santri, biar nanti tertuju kepada tema. Santri itu jiwa yang harus dimiliki setiap kita. Senang ngaji. Kalau pada diri Anda, diri sampean, itu males ngaji, perlu dipertanyakan, layak gak jadi santri? Ngaji itu sinau, ngudi, ilmu kang aji. Yo agama, ya ilmu umum, karena mempersiapkan diri sebagai generasi bangsa. Ayo, makanya ini sing males-males belajar, males-males sekolah, males ndak mlebu, alasannya plastik aja. Ayo, kembali ke jalan yang benar. Hanya satu kata, tobato. Apa? Nah, Anda santri. Loh, santri itu seneng apa? Seneng ngaji, seneng belajar. Jadi sekolah itu enjoy karena jiwa. Gitu. Tidak ada nilai paksa. Ayo. Amanah, jujur,
jujur, orang ngapusi, ya, orang gawe-gawe, ini amanah. Dikasih tugas, ya dijalankan. Dikasih pelajaran, paham, ya paham. Ngerti, kalau belum, tanyakan. Kejar gurunya, cari ilmunya. Jangan formalitas, berangkat pagi, pulang sore, tapi tidak dapat apa-apa, rugi. Makanya coba cek yang asli santri. Ilmu itu dikuasai, bukan kayak pokok formalitas biar tuntas, bukan, dikuasai. Ya, ini N sang nerusno warisan ulama, warisan kiai. Indonesia ini jadi besar karena dipoles para wali, dipoles para kiai, ditoto, ya dipoles. Kalau nggak dipoles, nggak akan ada sentuhan-sentuhan Islami di Indonesia. Karena asli agama di Indonesia bukan Islam. Islam itu agama terakhir masuk di Indonesia. Ini nerusno kiai, nerusno warisan. Kenapa? Karena kiai, ya, yang akan diterusno oleh santri itu aurasatul anbiya, pewaris para nabi. Ini terus kiai, ilmu nih, carane, ini yang ditanamkan kepada kita. T, tawadhu, apa? Tawadhu. N, makanya perhatikan, ojo omong dewi. Wis diomongi kok. Nerusno kiai, nerusno ulama. Yo sak ilmune. Ini T, tawadhu, apa? Sopan, beretika, bermuamalah yang baik, gak sak karepe dewe. Ayo, nggak ada jam waktu, mestinya belajar ke guru, gak duwe sopan santun atau adab. Benahi, ya benahi. Ini keliru. Pada guru itu yang tawadhu. Ojo omong dewe. Nggak ngerti loh. R, ro'iyah, riayah, ngemong, noto, gak karpe dewe, gak menang-menangan dewe. Ini yang dipoles para kiai untuk mewujudkan negara Indonesia. Kalau sudah ro'iyah, kok ono geger nggak cocok, pilihan warna, pilihan partai, pilihan golongan, pilihan ormas nggak cocok. Dalam ro'iyah duduk musyawarah. Kalau sudah musyawarah maka jelas, nggak mungkin sambil berdiri mentengkelek. Iya kan? Duduk. Kalau duduk dalam satu tempat namanya majelis. Namanya majelis. Yang dilakukan musyawarah. Untuk apa? Untuk kemaslahatan bersama, kemaslahatan umat, kemaslahatan bangsa Indonesia. Ro'iyah wong Jawa ora iso ngomong dadine rakyat. Makanya diserap dalam tata hukum sistem pemerintahan
untuk menyelesaikan bangsa Indonesia dimasukkan dalam undang-undang dengan nama Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hebat banget. Cari negara mana yang mampu menyerap ajaran Rasulullah seperti ini yang telah dibangun pada masyarakat Madinah setelah hijrah. Ini cuma Indonesia, makanya tepuk tangan untuk negara kita Indonesia. Hanya Indonesia. Siapa yang mempoles? Para wali. Para wali mempoles daerah yang dikuasai namanya wilayah. So, makanya aja rebutan. Tidak boleh. Cek aja yang lain. Ada yang pakai rakyat? Tidak ada. People, netizen, civilization, civic. Karena kamu itu orang PKN, orang hukum, jadi tahu. Ya, ini hanya Indonesia yang mampu menyerap. Kok sekarang muncul istilah negara Indonesia negara togut. Negara Indonesia negara tidak berdasarkan syariat Islam. Siapa bilang? Baca sejarahnya. Paham ya? Nah ini. Jadi itu ro'iyah, riayah. Ayo dicontoh. Lanangi harus punya jiwa tanggung jawab. Kalau sudah santri itu harus tanggung jawab. Ro'iyah sama sing putri berlatih jadilah calon ibu sing betul-betul ro'iyah. Insya Allah negara kita makmur. Loh, perwujudan sampean anak-anak untuk mencari ilmu terus amanah, tawaduk, menjaga keutuhan bangsa melalui keluarga dan organisasi dan perkumpulan atau masyarakat minimal, itu akan mewujudkan jayanya sebuah negara, yaitu negara Indonesia. Kalau sudah seperti ini, istiqomah. Istiqomah, jangan lulus dari aliyah diajarkan paham yang sesuai dengan amanah tadi dibacakan dalam ikrar itu. Ya. Naik nang perguruan tinggi katut ajaran jihad. Kita tegakkan khilafah. Wani mati bom bunuh diri. Itu wong goblok gitu. Itu bukan santri itu. Kok ngaku santri diterang ngarep ngomong dewi. Sing gak songkok-songkokan lho. Delok awong dewi.